Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan kita bisa bertemu kembali bersama dengan kami GNS Worship. Saudara, saya percaya hari ini kasih anugerah Tuhan begitu luar biasa bagi kita, sehingga Tuhan memilih kita untuk bisa bersama-sama, kita bisa dengar sharing firman Tuhan yang akan Tuhan tuntun bagi kita di hari ini. Saudara, sebelum kita baca satu firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami tahu Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan ingin kami selalu belajar setiap hari. Dan hari ini kami ingin dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa belajar sesuatu yang ingin Tuhan yang ingin Tuhan perdengarkan bagi setiap kami. Biarlah segala pesan-pesan Tuhan itu tersampaikan buat setiap kami. Pakai hambamu yang tidak punya apa-apa ini Tuhan, yang tidak bisa apa-apa. Kau yang pakai, Roh Kudus yang tuntun. Sehingga apapun yang ingin Tuhan katakan buat setiap kami hari ini, itu tersampaikan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, amin. Hari ini dan saat ini saya ingin sharing buat semua saudara tentang kehidupan dan gaya hidup di akhir zaman ini, di hari-hari ini saudara. Tentunya hari-hari ini kita pernah mendengar satu kata, yaitu flexing. Mungkin saudara membuka media sosial, media televisi, saudara bisa melihat yang terjadi hari-hari ini dengan kata flexing. Itu adalah kata yang sedang ngetren hari-hari ini saudara. Saya rindu untuk sharing sedikit hal ini kepada saudara, karena Roh Kudus menuntun saya untuk berbicara bagaimana fenomena itu bisa membuat anak-anak Tuhan untuk gagal dengan fokus kita ketika kita tidak mau duduk, tidak mau mengambil waktu untuk dekat dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini ada banyak hal terjadi sehingga orang-orang pun akhirnya mengikuti gaya-gaya hidup yang dipamerkan oleh seseorang, dan pada akhirnya mereka jatuh pada hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, dan akhirnya membuat hidup mereka juga kecewa, dan pada akhirnya mereka sendiri menerima hal-hal yang kurang baik dalam hidupnya. Saudara, arti flexing sebenarnya adalah memamerkan sesuatu yang kita miliki secara mencolok atau pamer kekayaan saudara. Nah, keberadaan dari media sosial hari-hari ini membuat fenomena flexing ini saudara semakin mudah untuk dilakukan. Dengan kata lain, mereka bisa memamerkan apapun kekayaan mereka dan bermegah dalam kehidupan mereka. Saudara, hari ini Tuhan menuntun kita untuk mari kita melihat di zaman dahulu di Alkitab pun mencatat ada beberapa tokoh di Alkitab yang mereka mempunyai kekayaan yang Tuhan berikan kepada mereka itu secara luar biasa saudara. Di sana ada banyak juga orang-orang kaya yang takut Tuhan saudara. Kita akan melihat saudara di situ yang pertama adalah Salomo. Kita tahu bersama Salomo ini adalah orang yang paling kaya di zaman itu. Di 2 Tawarik pasalnya yang ke-9 di ayatnya yang ke-20 dan 22 dan juga ayat 25 saya bacakan buat saudara. Semua perkakas minuman Raja Salomo dari emas, semua barang di rumah hutan Libanon itu dari emas murni. Perak dianggap tidak berharga pada zaman Salomo, sebab kapal-kapal raja yang berlayar ke Tarsis dengan hamba-hamba Huram, 1 kali dalam 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas, perak, gading, kera, dan burung merak. Raja Salomo menjadi lebih besar daripada setiap raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Di ayat 25, Salomo mempunyai 4.000 kandang untuk kuda-kuda dan kereta-keretanya. Ada 12.000 orang berkuda. Ia menempatkan mereka di kota-kota kereta bersama raja di Yerusalem. Mari kita lihat lagi di tokoh yang kedua yang kaya pada waktu itu. Ada Ayub saudara. Di Ayub 1
Saya bacakan buat saudara. Di tanah Uz ada seorang laki-laki bernama Ayub. Ia seorang yang saleh, jujur, takut akan Elohim, dan menjauhi yang jahat. 7 orang anak laki-laki serta 3 orang anak perempuan dilahirkan baginya. Kawanan ternak miliknya adalah 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Ia juga memiliki pelayan-pelayan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga ia adalah orang yang paling kaya dari semua orang di daerah timur. Dan orang yang ketiga yaitu ada Hizkia, dan juga ada Abraham, ada Ishak. Di sana ada banyak sekali orang-orang kaya. Tetapi yang patut kita pelajari dari orang-orang kaya seperti Ayub, Abraham, Ishak, mereka adalah orang-orang Salomo, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam kekayaan mereka, mereka tidak memamerkan untuk keuntungan mereka sendiri, saudara. Tetapi mereka mendapat kekayaan itu dari kehidupan mereka yang dekat dengan Tuhan. Nah, fenomena yang terjadi hari-hari ini adalah memamerkan sesuatu sehingga mengajak orang-orang yang pengen seperti mereka pun melakukan seperti apa yang mereka lakukan, dan pada akhirnya membawa orang-orang itu pada kehidupan yang bukan sebenarnya pilihan yang baik, sehingga menimbulkan kekecewaan pada orang-orang hari-hari ini. Saudara, ada banyak hal kekayaan yang Tuhan titipkan bagi kita. Tetapi mari kita lihat contoh dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana ketika Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini. Dia punya bumi, dia punya sorga. Tetapi bagaimana kerendahan hati Tuhan yang harus kita contoh hari-hari ini, saudara. Kalau kita tidak ada panutan seperti Yesus, kita harus mencari panutan siapa lagi? Karena hari-hari ini di media sosial ada banyak sekali orang-orang yang benar-benar ingin memperlihatkan semua hal dengan tujuan yang hanya untuk menguntungkan diri mereka sendiri, saudara. Yang memprihatinkan anak-anak Tuhan ketika mereka melihat ini dan mereka tidak berdiri di atas dasar firman Tuhan, dan mereka tidak menempatkan Tuhan sebagai idola, sebagai satu-satunya tokoh panutan kita dalam hidup, mereka akan terbawa arus, saudara. Jadi ini yang menjadi kesedihan pada zaman-zaman ini. Mari saudara, kita sebagai orang-orang tua, kita mengajak anak-anak kita hari-hari ini untuk duduk di kaki Tuhan, memberikan waktu berdoa, memberikan waktu baca Alkitab, sehingga ketika mereka membuka media sosial, mereka ada saringan, mereka ada filter, karena Roh Kudus akan menuntun anak-anak kita. Itu doa saya, saudara. Nah, mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh ketika Tuhan dia yang punya segala sesuatu. Tetapi dia memberikan kita contoh bagaimana menjalani kehidupan ini. Saudara, kita bisa baca, kita bisa buka di Kitab Yohanes. Di situ kita bisa mengikuti, kalau kita baca perjalanan Tuhan Yesus, kita bisa mengikuti perjalanan Tuhan Yesus yang benar-benar menjadi contoh yang luar biasa bagi orang di sekitar. Dia berjalan, dia menyembuhkan, dan dia mengikuti apa kata Bapa. Di Yohanes, saudara, saya ingin bacakan buat saudara, Yohanes 14, Tuhan berkata begini. Tuhan yang punya langit dan bumi, yang menciptakan seluruh isi langit dan bumi, tetapi dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku aku berikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Di pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Dunia boleh memberikan kita contoh, dunia boleh memamerkan apapun yang mereka punya terhadap kita. Tetapi ketika kita punya panutan di dalam iman kita, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mati bagi kita, saudara, yang sudah memberikan segala-galanya bagi kita, kita boleh melihat fenomena apapun dalam dunia ini. Tetapi satu yang menjadi panutan kita itu Yesus. Tuhan Yesus berkata, hanya Tuhan yang bisa
memberikan kepada kita damai sejahtera. Segala hal di dunia ini mungkin memberikan kebahagiaan yang sementara, saudara. Tetapi tidak satupun hal di dalam dunia ini yang bisa mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Satu hal yang harus kita tahu, cuma Yesus Kristus yang sanggup memberikan kita damai sejahtera. Dan biarlah saudara-saudara hari-hari ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat dengan mata kita akan terus memandang kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan Engkau begitu baik. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan berikan. Kasih karunia Tuhan itu sudah cukup bagi setiap kami. Sehingga kita tidak akan terbawa arus dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Saya mendoakan saudara, anak-anak muda, mari engkau menempatkan hatimu, engkau menaruh pikiranmu dan hatimu hanya kepada Tuhan Yesus. Mari engkau terus baca firman. Mari saudara, kamu terus dituntun oleh Tuhan, sehingga kamu tidak tergelincir dengan keinginan-keinginan mata dan keinginan-keinginan dunia ini. Karena engkau sudah punya satu hal yang berharga dalam hidup ini, yaitu Yesus Kristus. Dia sumber damai sejahtera, dia sumber berkat buatmu. Kata firman Tuhan di Yeremia, saudara, Yeremia 17 ayat 5. Jika kita bermegah, kita boleh bermegah, tetapi mari saudara, kita bermegah di dalam Tuhan. Yesus sudah memberikan kita contoh, dan dia sudah mengatakan kepada Tuhan saja, Yesus saja yang punya damai sejahtera. Mari kita berlari kepada Tuhan, mari kita fokus pada Tuhan, mari kita arahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di kiri kanan dalam dunia ini, kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Aku mau terus fokus pada Tuhan. Kalau Tuhan berkati aku, biarlah aku bermegah di dalam kasih karunia Tuhan. Terus kuat di dalam Tuhan, karena kamu berharga dan kamu sangat dikasihi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami, dan kami bisa belajar hari ini. Tuhan, kuatkan hati kami, pikiran kami, dan bawa kami untuk terus memberikan waktu-waktu kami mengejar kekudusan dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk selalu mengalihkan perhatian kami hanya kepada wajah Tuhan. Mencari Tuhan setiap hari lewat doa, baca firman, dan pujian dan penyembahan. Berkati setiap anak-anak muda Tuhan yang hidup di zaman ini. Begitu memprihatinkan. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah melepaskan tangan anak-anak-Mu ini. Mereka tidak akan dibiarkan Tuhan terbawa arus. Tapi Tuhan akan pegang tangan mereka hari-hari ini Tuhan. Lindungi dan berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka akan selalu dipuaskan oleh kehadiran Engkau Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak muda yang tahu bersyukur, yang takut akan Tuhan, dan yang mau selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami semua, orang-orang tua diberkati oleh Tuhan. Biarlah hari-hari ini dunia semakin jahat, tapi kami akan semakin mencari hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kami mengalami kelepasan, mengalami jalan-jalan yang hebat, jalan-jalan keluar, mengalami kesembuhan, mengalami damai sejahtera, dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih.